Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkenan Rahman dan Rahimnya jualah, serta dengan petunjuk taufik hidayahnya jualah, sehingga pada hari ini kita semua diberinya kekuatan, kesehatan, serta kemampuan, sehingga dapatlah kita bersama-sama bertemu dalam acara hari ini, yaitu pembelajaran agama Islam secara daring. Semoga salawat dan salam kita haturkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat kerabat beliau, pengikut-pengikut beliau dulu, sekarang, mendatang, ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di kesempatan ini Bapak tidak lupa mengucapkan selamat bagi kalian semua yang telah mampu menempuh hingga memasuki kelas tertinggi. Sekali lagi saya menyampaikan selamat untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di pertemuan hari ini, mengawali pertemuan kita hari ini, anak-anakku, untuk pembelajaran kita hari ini, buku pegangan kita adalah buku ini, buku Pendidikan Agama Islam yang dipekerti untuk kelas 12. Dan buku paket ini sudah tersedia banyak di perpustakaan kita, dan silakan anak-anakku untuk meminjamnya. Anakku sekalian, di pertemuan ini juga mari kita awali pembelajaran kita dengan topik adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Anak-anakku sekalian, hari akhir adalah merupakan bagian dari rukun iman yang kita percayai, dan ia merupakan bagian akidah kita, dan setiap orang beriman harus meyakini akan keberadaannya. Untuk itu, hari akhir bisa juga disebut dengan hari kiamat, atau juga disebut dengan hari kehancuran. Hari kiamat adalah merupakan hari pemusnahan secara total jagat raya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhirat nanti. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Cepat dan lambat kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya dia akan merasa lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, marilah kita saksikan dan kita cermati video yang saya tampilkan, dan mudah-mudahan anakku sekalian bisa
untuk mengamati dan meneliti tentang peristiwa hari akhir. Sebagai gambaran kepada kita sedikit tentang hari akhir, meskipun kejadian hari akhir ini tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Dahsyatnya hari itu adalah merupakan yang luar biasa. Dan hari ini kita sama-sama menyaksikan, inilah video yang saya tampilkan. Silahkan. Hari akhir atau hari kiamat menurut bahasa adalah hari penghabisan. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut sebagai hari pembalasan seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulainya hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang seadil-adilnya. Kebenaran akan datangnya hari kiamat dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita bisa menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah nyata adanya dan pasti akan terjadi. Dalam Al-Quran, hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kiamat sugro bisa berbentuk kejadian-kejadian peristiwa alam yang memberikan dampak dan akibat kepada hidup manusia. Namun dampaknya bersifat lokal dan individu saja. Itulah kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Alam semesta akan hancur semuanya. Dan proses terjadinya hari kiamat ini telah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Takwir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam surah Al-Zalzalah juga dijelaskan terjadinya hari kiamat, dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu-bulu yang dihamburkan. Peristiwa hari kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut.
Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, mencari untuk menyelamatkan diri. Namun, tidak akan ada tempat yang aman untuk bisa menyelamatkan diri daripada huru hara hari kiamat kelak. Hari kiamat memiliki nama yang bermacam-macam. Di antaranya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari berbangkit. Sesudah hancurnya alam semesta, sesudah binasanya semua makhluk Allah, baik manusia, binatang, jin dan sebagainya, maka peristiwa selanjutnya adalah kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukan kepada mereka apa saja yang mereka kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka dan mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan atas segala sesuatu. Nama lain dari kiamat adalah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr artinya hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Makhluk manusia akan digiring ke tempat yang luas yang bernama Padang Mahsyar. Dan pada saat itu manusia tanpa busana, mereka telanjang, namun mereka tidak bisa untuk memperhatikan satu sama lain, karena pada saat itu mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya berpikir akan apa yang akan terjadi pada diri mereka. Nafsi. Saat itu anak tak memikirkan ayahnya, ayah tak memikirkan anaknya, kakek nenek tak memikirkan cucunya, sahabat karib tak memikirkan sahabatnya. Mereka hanya berpikir diriku sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 47, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Kahfi ayat 47. Karena padang mahsyar saat itu sangat luas sejauh mata memandang, dan berkumpullah saat itu manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Nama berikutnya dari hari kiamat adalah hari pengadilan, di mana pada saat itu semua catatan hidup manusia yang dicatat oleh malaikat rakib dan atid akan dibuka dan dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat juga disebut Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka menjadi saksi. An-Nur ayat 24 berbunyi, yang artinya pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Nama hari kiamat berikutnya adalah As-Sirat, Yaumul Sirat. As-Sirat artinya jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya manusia melewati sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Hari kiamat juga disebut Yaumul Jaza, yang artinya hari ketika semua manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang diterima manusia sesuai dengan amalnya semasa ia hidup di alam dunia.
Pada hari itu, tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakan. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia, khususnya umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat ini. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan tampilan video singkat tadi dan merupakan gambaran kecil tentang dahsyatnya hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semua, terutama anak-anakku sekalian, bisa untuk menyikapi dan menerima sekaligus mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa itu. Dan ini bagian daripada gambaran kecil dari hari kiamat. Padahal hari kiamat itu begitu dahsyatnya, tak bisa digambarkan dengan pikiran kita dan tak bisa dihayal oleh kita semua. Untuk itu anakku sekalian, adapun hikmah yang terkandung di dalamnya adalah dari video ini, beriman pada akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasakan bahwa hidup dunia ini hanyalah bersifat sementara. Cepat dan lambat kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa kehusuan dalam beribadah. Dan dengan beriman kepada hari akhir akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah anakku sekalian untuk kembali mendalami materi ini dengan membaca buku paket kita di rumah nanti. Kemudian tolong dicermati dan sekaligus diamati dan berilah komentar kalian. Anakku sekalian, silakan berikan komentar kalian terhadap tayangan video tadi, dan silakan kalian kirim lewat link yang saya bagikan nanti. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran awal hari ini memberi manfaat kepada kita semua, terutama tentang akidah iman pada hari akhir. Demikian kita akhirin ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.